Tapi bahwa rakyat harus bangkit dan harus membersihkan lagi lahan di mana dia tempat dia punya rumah, dia punya pertanian, di mana punya perkebunan. Itu bisa menilai 1.500.000 juga satu batu. Kali 1 truk itu berapa itu? Nah, jadi memang perlu juga kreativitas dari para pejabat aparat negeri kita. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke ranah kini. Cendikia Padri Minangkabau, Irwan Baharudin tegaskan, batas-batas lahan, maupun rumah warga yang luluh lantak akibat bencana Galodo atau banjir bandang di Salareh Aiya, Palembayan, Agam, Sumatera Barat, pada dasarnya mudah diketahui dan ditandai. Baik itu batas tanah kaum, suku, ulayat, maupun tapak rumah. Hal tersebut disampaikan Irwan minggu lalu, usai menyerahkan bantuan uang tunai kepada warga yang selamat dari bencana Galodo pada 27 November 2025 lalu di Salareh Aiya. Irwan lanjutkan, dirinya mengajak seluruh warga korban Galodo, baik terdampak langsung maupun tidak, untuk bangkit dan mulai kembali menggarap lahan-lahan pertanian, seperti kebun dan sawah, sebagai sumber utama penghidupan masyarakat. Selain mengolah kembali lahan pertanian sebagai penggerak ekonomi masyarakat, tambah Irwan, rumah-rumah warga yang hancur akibat bencana juga harus mulai dibangun kembali secara bertahap. Di sisi lain, kata Irwan, material-material banjir bandang seperti batu, pasir dan kayu dapat dimanfaatkan guna memulai tahapan pembangunan ekonomi masyarakat. Ya, itu kan sudah jelas itu. Kita kan punya dalam satu perkampungan itu ada batas-batas tanah-tanah ulayat kita, tanah-tanah batas suku kita, kaum kita, atau keluarga kita. Ya, itu kita kan tahu itu. Kita bisa lihat kemarin itu di daerah Selaras Air itu bagaimana perumahan rumah yang masih ada ubinnya tapi bangunannya sudah hilang. Itu artinya kita bisa tahu itu di sebelah kiri itu mungkin dulu ada tanaman pohon nangka, di sebelah kanan ada pohon pokat, di belakangnya ada pohon durian. Dan dari sini kita bisa lihat bahwa kita tuh mempunyai batas tanah di sini dan di sini. Jadi dan juga bagi kawan-kawan yang di sekitar saudara-saudara yang tinggal di sekitar lingkaran kita juga bisa membangun lagi. Mereka tahu di mana mereka punya batas-batas lahan mereka gitu. Itu kira-kira yang mungkin harus kita sikapi bahwa rakyat harus bangkit dan harus membersihkan lagi lahan di mana dia tempat dia punya rumah, dia punya pertanian, di mana punya perkebunan. Ya, setiap material yang hadir di daerah halaman rumah kita, perumahan kita, perkebunan kita itu hak kita itu. Itu artinya Allah mengasihkan buat kita. Jadi yang namanya kalau ada pasir ya kita kumpulkan di daerah lahan rumah kita. Ada batu yang kita kumpulkan di daerah. Itu batu bisa dijadikan kayak pembatas antara rumah suku A, suku B, rumah si yang tinggal di sebelah di siapa. Ya kita tahu itu batas-batas daerah kita dengan menggunakan lahan atau bahan-bahan yang telah diletakkan Allah itu. Jadi pasir kita kumpulkan lagi, ya kita bangun lagi di sana. Bisa jadi untuk bahan. Yang kita cuma cari sekarang ini lagi mungkin kita cari semen. Nah, batu bata gitu ya. Padri Minangkabau yang ahli di bidang seni ukir itu tambahkan, Galodo memang merupakan musibah. Namun, di balik peristiwa tersebut, tersimpan pula sebuah anugerah. Menurutnya, material sisa Galodo dapat dimanfaatkan berbagai keperluan bernilai guna, seperti pot bunga, gilingan cabai, serta produk fungsional lain. Irwan jelaskan, material Galodo akan memiliki nilai ekonomi tinggi jika diolah secara profesional. Ia pun menyatakan kesiapan membantu membangkitkan perekonomian masyarakat setempat. Kemarin kita bilang yang namanya batu kalau itu Galodo itu musibah. Tapi bagi seorang seni itu menjadi anugerah. Kenapa? Itu bisa jadi tempat bonsai,
bisa jadi tempat gilingan cabai, bisa tempat menumbuk padi, jadi sesuatu yang bisa dijadikan nilai ekonomi tinggi. Begitu juga kayu-kayu itu, ranting-ranting itu yang punya nilai estetika itu ya, yang punya sangat-sangat indah gitu. Jadi barang-barang kayu yang batu selama ini satu truk itu 1.500.000, dengan batu yang kita ukir, yang kita jadikan pot bonsai itu bisa menilai 1.500.000 juga. Satu batu. Kayu satu truk itu berapa itu? Nah, jadi memang perlu juga kreativitas dari para pejabat aparat negeri kita menggunakan apa-apa yang dihasilkan daripada Galudu itu, batu-batu, pasir, kayu-kayu, potong ini segala menjadi barang nilai seni tinggi. Insya Allah kita dari Cendekia Minangkabau siap itu. Kita berbicara dimanapun kita, di Pagadih, di daerah Malalo, di daerah Singkarak, Maninjau, di daerah Pelembayan kemarin ini, kita siap untuk membantu para anak nagari untuk menggunakan bahan-bahan Galudu menjadi barang seni nilai tinggi gitu. Insya Allah itu. Dari mana?